Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau selalu mendampingi kami dalam perjuangan dan pergulatan hidup kami. Dalam mengalahkan lalang-lalang di dalam hati kami, ataupun di luar kami yang seringkali membuat kami merasa tidak sadar, tidak mampu mengatasinya. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu semakin hidup dalam diri kami. Dan kami semakin mengerti bahwa Putra-Mu Yesus memang sungguh datang menebus, menyelamatkan, dan menghancurkan kuasa lalang, kuasa kejahatan, kuasa iblis itu. Dengan salibnya, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 28 Juli 2020 hari Selasa, kita diingatkan dan dijelaskan oleh Yesus apa arti ilalang di tengah gandum itu. Bacaan ini sudah kita dengarkan pada hari Minggu yang lalu. Tetapi Yesus menjelaskan sekali lagi bahwa Dia hanya menciptakan yang baik, gandum. Dan ilalang itu berasal dari si jahat. Dan ada saatnya ketika kita tidak boleh untuk mencabut, atau bukan tidak boleh mencabut, atau tidak boleh menghancurkan ilalang itu karena akan menghancurkan gandum yang sedang tumbuh. Pada waktunya, pada akhir waktunya, pada hari kiamat, yang ilalang dikumpulkan dan dimasukkan ke neraka. Saudara, apa yang kira-kira atau pesan apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita? Bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah pergulatan untuk selalu menciptakan kebaikan. Selalu berusaha berbuat baik, apapun juga. Meski ada tantangan dari ilalang yang terus menggocoh manusia untuk semakin menjauh dari Tuhan, dari kebaikan, dari keutamaan-keutamaan yang selalu harus kita pegang dalam hidup ini. Yang kedua, kita tahu dan kita melihat bahwa ilalang dan gandum ada bersamaan dengan hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita selalu berusaha memurnikan diri. Dengan adanya ilalang yang terus-menerus ada hadir, tidak hanya di luar kita tetapi di dalam kita. Kita terus berjuang memurnikan, membersihkan, dan bersama Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Dan perjuangan pergulatan itu tak akan berhenti sampai saat tiba waktu kita, saat kematian kita atau pada hari kiamat. Dan ketiga, hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup adalah suatu proses yang harus terus-menerus dijalankan, dihayati. Never give up. Tak pernah boleh putus asa. Karena kalau kita di dalam Tuhan, justru seringkali godaan, tantangan, ilalang-ilalang itu seringkali justru menggocok kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan, banyak godaan, banyak kejahatan yang mata kita melihat, entah di dalam diri kita sendiri atau di luar diri kita. Dan itu yang seringkali mengecok kita. Kita seringkali merasa semakin kita banyak berdoa, tapi justru problem, salib, masalah, itu semakin banyak nampak. Itulah saudaraku terkasih, paradoks kehidupan. Karena apa? Karena kita semakin dekat dengan Tuhan, mata batin kita, mata hati kita, itu semakin jelas melihat kenyataan hidup kita sehari-hari. Ya. Kenyataan hidup kita sehari-hari, dosa kita sehari-hari. Justru ketika orang berdosa banyak, dia tidak bisa melihat dosa yang paling besar sekalipun tidak bisa lihat. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak dosa yang kita perjuangkan terus-menerus. Dan itu memang suatu proses yang wajar supaya kita terus-menerus memurnikan. Di tengah segala perjuangan itu, Tuhan memberikan konsolasi, memberikan penghiburan, memberikan kedamaian, memberikan keutamaan-keutamaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan lebih daripada itu, Tuhan memberikan dirinya sendiri,
memberikan Roh Kudusnya di sendiri, kita lebih menyadari, lebih mengalami kehadiran Tuhan dalam diri kita justru dalam perjuangan itu. Jadi saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita tidak mudah mengadili, ya, menghakimi, menuduh orang lain, menuduh diri kita sendiri bahkan, atau dulu orang lain. Karena justru di dalam diri kita ada kebaikan dan pada saat sama ada gandum, ada unsur baik, ada unsur jelek. Ya. Bahkan seringkali orang yang kelihatan baik tetapi justru di sana ada kejahatan, motivasi-motivasi yang tidak kita lihat. Di samping itu ketika kita melihat yang nampaknya jelek tapi justru suatu kebaikan yang luar biasa di dalam diri dia. Semoga kita semua semakin peka dan tajam untuk melihat, mengalami Tuhan yang hadir justru di dalam proses jatuh bangun kita, negatif dan positif. Ya. Karena negatif dan positif itulah yang membuat kita lebih sadar, ya, membuat kita lebih sadar bahwa hidup itu bukanlah sesuatu yang sederhana begitu saja. Karena dengan adanya negatif, dengan adanya ilalang, kita semakin hidup, ya, semakin berjuang, semakin berani, ya, berani mati, kita katakanlah seperti itu. Dan kita tahu kemudian nyata bahwa semua kejahatan telah dihancurkan, sekali lagi telah dihancurkan, ya, bukan akan dihancurkan. Bersama Yesus kejahatan itu telah dihancurkan lewat salib, lewat penderitaan, lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi sekali lagi itulah arti iman kita. Ketika kita kuat, ketika kita tabah, ketika kita tahan, Tuhan telah menghancurkan si iblis, telah menghancurkan kejahatan lewat salib dan penderitaan Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, Ave Crux Spes Unica. Salam salib, satu-satunya harapan kita. Semoga Anda, kita semua yang terus berjalan ini mengikuti kata-kata dari Beato Titus Brandsma yang kemarin kita rayakan. Aku bahagia dalam derita. Tak semendalam ini aku dekat dengan engkau. Di penjara, ketika di penjara lembab, dia begitu dekat dengan Tuhan ketika kita mengalami salib. Semoga Anda yang sedang mengalami salib jangan putus asa, maju terus, pantang mundur, kuat dalam menghadapi kehidupan. Karena bersama kita Yesus yang telah menghancurkan kuasa dosa. Dan Yesus mengatakan, hai maut, engkau tidak berkuasa lagi atas manusia. Semoga meskipun ada ilalang dalam diri kita, kita berjuang dan terus berjuang bersama Kristus, kita akan menang. Dan yang terakhir, ada satu kalimat yang Yesus katakan, ketika kamu mendengar, ketika kamu punya telinga, hendaklah mendengar. Ini kata kunci penting di dalam proses jatuh bangun, dalam proses gagal dan berhasil, dalam proses perjuangan, kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Kita menjadi peka akan suara Tuhan, akan suara Roh Kudus, akan suara hati, akan dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita diperkuat dalam berjalan menuju puncak Gunung Karmel. Puncak Gunung Karmel adalah Kristus. Tuhan memberkati Anda dan membuat Anda tidak ragu, tidak takut untuk menyerahkan, untuk berani mati, untuk berani menanggung salib bersama Kristus dan Bunda Maria. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anakmu ini yang sedang menderita supaya tetap bahagia dan sukacita. Karena Yesus telah menghancurkan kuasa dosa. Karena Yesus telah memanggul salib kita. Dan salib kita menjadi ringan dan kita belajar dari Yesus. Dan belajar dari Bunda Maria. Ketika salib hidup kita terjadi, kita sedang diproses untuk dimurnikan dan dikuduskan bersama Dia. Semoga kita semua kuat dan teguh, tahan, tabah sampai akhir. Berkat-Mu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.